Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama tercatat 2 nyanyian Musa. Satu dalam Keluaran 15 di mana Musa merayakan kemenangan atas Firaun, dan satu lagi dalam kitab Ulangan pasal 32 di mana Musa merayakan kemurahan dan hukuman Allah sebelum Musa meninggal. Nyanyian Musa dari Keluaran 15 menjadi dasar nyanyian yang dicatat dalam Wahyu pasal 15 ini. Nyanyian Musa dalam Keluaran ini cocok sekali dengan konteks kitab Wahyu, karena dalam Wahyu pasal 15 ini kemenangan dirayakan, di mana kemenangan Musa pada waktu itu digambarkan atau tergambar dalam kitab Wahyu pasal 15 ini. Dan nyanyian Musa dalam Keluaran 15 adalah tipe kemenangan Kristus Yesus. Pada zaman gereja mula-mula, hari meninggalnya orang Kristen yang mati syahid dirayakan sebagai hari kemenangan, di mana kemenangan itu bersama-sama dengan Kristus Yesus Juru Selamat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal Wahyu 15 ini Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar, orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Dan dalam kitab sebelumnya yaitu pasal 7, mereka juga menyembah Allah dan anak domba. Setelah itu malapetaka ke-7 sangkakala baru dikisahkan. Demikian juga dalam pasal 15 ayat 2 dalam firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa sebelum kisah malapetaka ke-7 cawan dikisahkan, Yohanes melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan tentang sifat Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umatnya akan perbuatan-perbuatannya yang terdahulu. Dan dalam penglihatan Yohanes dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan, yang pertama, penglihatan Yohanes yang sangat serupa dengan keadaan yang terdapat dalam Keluaran pasal 14 dan 15 ayat 2. Penglihatan ini memaparkan kepada kita tentang ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir yang tewas dalam Laut Merah pada waktu itu. Yang kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan,
yaitu setelah firman Tuhan pada ayat 5 dan ayat 8 pasal ini. Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka. Ketujuh malapetaka ini masih merupakan perwujudan murka Allah yang terakhir. Penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya bagi orang yang tidak taat atau orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ungkapan syukur bagi Allah tersebut merupakan kumandangkan nyanyian pujian di tepi laut. Dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Bahkan dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah bagi bangsa Israel, nyanyian ini terus-menerus dinyanyikan. Hal menarik untuk kita perhatikan yaitu mengenai 2 nyanyian, yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba pada firman Tuhan pada hari ini pada ayat 3 dan 4. Dalam perjanjian baru, anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian tersebut sering terkait? Karena pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa dalam perjanjian lama yang adalah fakta sejarah mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sebenarnya dan yang sempurna dan sejati dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjanjikan berkat yang indah dan hebat kepada kita yang setia mengikut Dia, kepada yang mau menuruti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam bagian ketiga dibuktikan bahwa janji-janji Allah bukanlah omong kosong, tetapi Allah menggenapi janjinya, karena Dia akan mengalahkan musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Juga mereka yang menganiaya anggota jemaat Kristus pada waktu itu dan sampai pada akhir zaman akan dimenangkan oleh Kristus Yesus dan mengalahkan raja-raja yang menganiaya anggota jemaat Kristus. Sehingga mereka yang telah dianiaya, mereka yang menghadapi kesusahan, penganiayaan akan dihibur dan tetap setia untuk mengikut Dia akan diberikan kemenangan oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kemenangan kita adalah ketika Kristus memberikan keselamatan kepada kita dan ketika kita setia untuk mengikut Dia. Walaupun penganiayaan datang, walaupun tantangan ada, tetapi sebagai orang percaya kita tetap setia, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan kepada orang-orang yang setia mengikut Dia. Oleh karena itu, tetaplah setia mengikut Tuhan, maka kemenangan kekal, keselamatan kekal akan Tuhan berikan kepada kita yang mau turut setia mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai orang percaya untuk setia mengikut Engkau walaupun banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan untuk mengikut Engkau. Tetapi Engkau ingatkan kami, jika kami setia mengikut Engkau sampai akhirnya, maka mahkota kehidupan akan Tuhan berikan kepada kami orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dengan roh Tuhan agar kami setia mengikut Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu HKBP Sukamaju ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa bersama-sama seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.